Peluang berakhirnya perang antara Amerika Serikat dan Iran kembali terbuka. Yang terbaru, Washington dikabarkan siap mencabut blokade pelabuhan Iran setelah kesepakatan pemulihan pelayaran komersial tanpa hambatan resmi diumumkan. Berdasarkan skema sementara yang dimediasi bersama Oman, jalur transit di selat tersebut rencananya akan diawasi bersama tanpa pungutan biaya perlintasan jalur. Namun, tenggat penandatanganan kesepakatan ini terus mundur akibat ketidakpastian sikap politik. Sebelumnya, awal pekan ini, Trump menyatakan harapannya agar negosiasi yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz akan dimulai dalam 1 atau 2 hari ke depan. Trump bilang, tahap pertama adalah pembukaan selat dan tahap selanjutnya adalah denuklirisasi. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase 1. And phase 2 is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioned. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. And that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. Juru bicara Garda Revolusi Paramiliter Iran, Hossein Mohebbi, bilang, pembukaan kembali Selat Hormuz memiliki mekanisme khusus dan sama sekali tidak terkait dengan negosiasi antara Iran dan Oman. Hossein Mohebbi menegaskan, pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Republik Islam Iran, bergantung pada sejauh mana Amerika Serikat menerima syarat yang telah ditentukan. ببینید بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. Pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, menilai tujuan perang Amerika Serikat dan Iran kian tidak jelas. Dalam situasi yang tidak membaik, potensi serangan ekstrim justru bisa saja terjadi. Iran semakin kepentingannya dia adalah Selat Hormuz yang bisa dikapitalisasi, sementara AS juga punya kepentingan internal sebenarnya terkait dalam negeri ketika masyarakat Amerika menuntut pertanggungjawaban dana perang yang sudah banyak terjadi ini untuk apa? Karena dana perang yang sudah keluar ratusan triliun, mungkin ribuan triliun ini kan dipertanggungjawabkan, sementara Amerika juga tidak menang, Iran juga tidak kalah nih. Jadi ini ada dua kepentingan sebenarnya, tapi saya melihat ini situasinya sudah tidak baik karena tujuannya sudah makin tidak jelas dan dalam situasi tidak jelas ini apapun bisa terjadi, ketidakpastian bisa terjadi. Nanti Trump kalau panik dia juga bisa melakukan serangan-serangan yang lebih ekstrim, sementara Iran juga bisa nekat untuk melakukan serangan-serangan gitu loh. Karena situasinya tidak jelas saat ini, ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Beda pernyataan antara Amerika Serikat dan Iran terkait Selat Hormuz menimbulkan tanda tanya besar. Apakah jalur diplomasi masih mampu meredakan ketegangan atau justru memicu ancaman eskalasi militer yang lebih luas di Timur Tengah? Saudara, peluang berakhirnya konflik Amerika Serikat dan Iran kembali terbuka setelah Trump dikabarkan siap membuka blokade Selat Hormuz usai kesepakatan dengan Iran selesai dibahas. Trump bilang pembukaan Selat Hormuz menjadi tahap pertama sebelum membahas soal denuklirisasi. Namun, Iran menegaskan pembukaan Selat Hormuz tergantung pada sejauh mana Amerika Serikat menyanggupi dan juga memenuhi syarat yang diajukan oleh Iran. Kita akan bahas dalam dialog pagi ini, saudara, bersama peneliti Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, serta pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, salam dari Presiden University. Oke, saya mau ke Pak Nostalgiawan lebih dulu. Bapak, Trump kan bilang sebenarnya siap kembali bernegosiasi dengan fokus utamanya adalah membuka Selat Hormuz. Tapi ada perbedaan pernyataan di sini dan juga sikap dari Iran. Nah, sebenarnya pertanyaan di sini adalah apa sih daya tawar yang memang sudah dimiliki oleh Amerika Serikat terhadap Iran di sini? Ya, terima kasih Mbak Nanda. Jadi boleh kalau kita tahu ya, sebetulnya tidak ada daya tawar yang bisa diberikan Amerika pada kondisi saat ini ya. Jadi ada beberapa catatan penting ya. Amerika saat ini memiliki posisi yang serba salah dan tidak memiliki opsi yang strategis. Jadi
sejak awal dalam negosiasi antara Iran dengan Oman itu sangat clear ya bahwa Iran secara tegas menyatakan bahwa tidak sedang bernegosiasi dengan AS tetapi hanya dengan Oman. Yang kedua, pernyataan juga yang sudah clear bahwa Iran tidak tertarik untuk bernegosiasi damai dengan AS setidaknya untuk saat ini karena kemungkinan negosiasi itu serangan itu sering terjadi ketika negosiasi dilakukan baik antara Iran dengan Amerika ataupun yang lain. Jadi ketika kita melihat pertahanan atau tingkat awareness dari lawan itu lemah, maka serangan itu terjadi. Dan Iran saat ini dalam posisi yang siaga perang. Dan kalau saya melihat bahwa Iran menegaskan bahwa sebetulnya hanya dengan negosiasi yang dilakukan dengan Oman itu hanya membahas tentang jalur lintas Hormuz, bukan negosiasi damai, dan itu cukup clear ya. Dan di sini kalau bisa saya katakan adalah Trump mencoba untuk menopang popularitas ya, mengklaim atas negosiasi yang dilakukan antara Oman dan Iran atas Selat Hormuz, dan sebetulnya AS nothing to do with it. Dan apakah nanti AS bisa menerima dominasi Iran atas Selat Hormuz atau nanti termasuk penerapan tarif, itu saya kira itu merupakan satu hal yang cukup berbeda dari pernyataan Trump yang barusan ini, dan yang ia menginginkan bahwa Selat Hormuz nanti akan dibuka tanpa ada pungutan biaya apapun. Dan untuk hingga saat ini saya tidak yakin bahwa Iran akan tidak memberikan pungutan apapun atas dibukanya Selat Hormuz. Dan pernyataan cukup clear dengan selaras ya. Iran saya kira cukup konsisten ya, bahwa setelah terjadinya perang ini tidak ada suatu kesepamahan yang Selat Hormuz akan sama dengan yang sebelumnya, dan itu sangat-sangat saya kira sangat konsisten, dan kemungkinan penerapan tarif atas Selat Hormuz itu tetap akan dilakukan secara serius oleh Iran. Oke, berarti bisa diartikan begini tidak, Pak Nostalgiawan? Posisi Amerika Serikat justru sebenarnya ini udah kasih sinyal-sinyal ya, sebenarnya Amerika Serikat tuh sudah hampir menyerah melawan Iran, atau bagaimana menurut Anda? Ya, jadi begini, sebetulnya kalau bisa saya katakan Iran itu mendapatkan blessing in disguise ya. Kita tahu dalam perang 6 bulan ini, satu, keuntungan dominasi arah negosiasi itu tidak berada pada Amerika Serikat, tetapi berada pada Iran. Jadi Iran sampai saat ini tidak bisa didikte. Yang kedua, ketahanan militer ya. Iran tidak melemah serangkaian serangan besar yang seperti yang diungkapkan oleh Trump, yang dijanjikan oleh Trump. Jadi akan serangan hebat yang akan menghancurkan Iran. Ternyata Iran sampai saat ini bisa memberikan balasan cukup kuat. Yang ketiga, dominasi atas Selat Hormuz sekarang masih ditentukan oleh Iran. Jadi gerakan kapal perang Amerika Serikat misalnya untuk memasuki jalur energi Selat Hormuz, maka akan direspon dengan serangan militer. Dan di sini kita bisa melihat bahwa jalur energi tidak memberikan ruang sedikit atas kendali AS, dan kendali atas Hormuz tetap ada pada Iran, itu menjadi kartu truf. Dan dari sini kita juga melihat bahwa ada keberuntungan dari Iran, yaitu keretakan dalam negeri AS. Jadi arah perang yang semakin tidak jelas, inflasi, tekanan ekonomi, amunisi rudal berteknologi tinggi yang menipis, sehingga serangan yang dilakukan harus menggunakan serangan langsung dengan manusia ya. Dan semua ini mendorong tekanan politik dan psikologis luar biasa bagi AS dan tidak memiliki opsi yang lain. Sehingga tingkat trust dan dukungan terhadap Trump anjlok di masyarakatnya. Rakyat tidak mempercayai lagi, tidaknya pada titik ini ya, Iran bukan sebagai musuh utama yang bersifat darurat, emergency, sehingga harus menguras dana perang sedemikian besar. Dan rakyat AS juga meragukan Iran sebagai direct enemy hingga saat ini ya. Ragu bahwa ada kemampuan Iran dan ada niat dari Iran untuk melakukan serangan langsung yang menjangkau langsung ke Amerika Serikat. Terlebih lagi kita juga mengetahui tekanan keluarga militer juga sangat tinggi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa warga Amerika tidak ingin anak-anak mereka mati konyol menjadi korban perang, sebenarnya tidak mengancam AS. Dan ini yang menjadikan AS tidak mempunyai opsi sebetulnya selain menompang citra dari tadi ya. Jadi dia akan melanjutkan perang yang lebih besar sehingga akan menguras dana lebih ini dan persenjataan rudal yang tidak mumpuni, atau dia akan menciptakan ketegangan seperti ini aja akan di-continue ya. Ketegangan yang tidak akan terurai. Yang ketiga, dia akan menyerah. Jadi opsinya tidak banyak sebetulnya untuk saat ini. Nah itu tadi, apalagi untuk pembukaan Selat Hormuz, salah satu syarat dari Iran adalah ya syarat-syarat Iran harus dipenuhi oleh Amerika Serikat begitu ya. Nah kalau Pak Teguh bagaimana dengan pernyataan Amerika Serikat yang bilang siap buka blokade Selat Hormuz? Nah ini tawaran bagus bagi Iran kah? Atau justru ini sinyal tadi Amerika Serikat sudah hampir menyerah perang melawan Iran?
Terima kasih. Tadi penjelasan Bapak Nostalgiawan Wahyudi itu sangat jelas ya, bahwa Amerika Serikat ini intinya tuh sedang dikejar waktu ya. Jadi perang yang direncanakan 1 minggu itu sudah berlangsung 5 bulan plus 9 hari, plus reputasi global Amerika Serikat sedang morat-marit. Kemudian juga Amerika Serikat menghadapi pemilu sela, itu yang tinggal 3 bulan lagi, ini berpotensi memenangkan Partai Demokrat dan berujung pada pemakzulan Presiden Donald Trump. Jadi dunia ini sedang menanti kapan tanggal 3 November 2026 itu berhasil secara demokrasi Amerika Serikat, atau 3 bulan kurang 1 minggu lagi, di mana ini bukan hanya sekedar perebutan kursi, tapi penentu nasib Donald Trump. Intinya, jika Republik kalah dan Demokrat menguasai Kongres, maka bayang-bayang pemakzulan itu siap mengintai Donald Trump. Karena itu Donald Trump ini banyak sekali membuat kebijakan yang membingungkan. Tapi intinya adalah melumpuhkan ekonomi Iran itu secepat mungkin. Kedua, menutup keran ekspor Iran secara global. Dan kalau bisa dalam waktu-waktu dekat ini mencapai kemenangan fisik maupun kemenangan secara psikologis sebelum pemilu sela. Karena kalau kita mencoba membuka bagaimana cara berpikir Donald Trump sebagai seseorang yang memiliki narcissistic personality disorder, itu pikirannya itu sangat pelik. Dia ingin intinya itu meninggalkan ingin dia menang cepat dan indah, kemudian dia ingin mengembalikan nama baiknya di level internasional, kemudian dia ingin memulihkan nama baiknya di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, karena kalau kita mengikuti polling station di Amerika Serikat, itu kita merujuk kepada The Economist, kita merujuk juga kepada New York Times, kita merujuk juga kepada CNN Poll Tracking, dan juga Gallup News, itu intinya sama. Approving rate Donald Trump itu sudah sangat turun, itu bergerak antara 33 sampai 38% saja, dan penolakan atas Donald Trump itu bergerak antara 58% sampai 63%. Jadi kalau begitu reputasi dia semakin turun, dan juga inflasi semakin menekan, dan juga pertanyaan dari dalam negeri, kapan perang ini berakhir? Jadi ini ada dalam benak Amerika Serikat, karena itulah Donald Trump banyak sekali membuat kebijakan yang sedang membingungkan. Kalaupun bagi Iran, Hormuz dan nuklir itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh Anda pertanyakan pada kami, itu menyangkut kedaulatan kami. Demikian. Oke, tapi dengan sikon yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, kan kita melihat dan juga membaca psikologis yang terjadi pada Trump, begitu beberapa kali Amerika Serikat melunak, tapi kemudian kembali menyerang Iran. Kira-kira apa yang terjadi kali ini, Pak Teguh? Apakah hal ini juga akan kembali terjadi? Trump itu sudah melakukan blokade itu setidaknya 2 kali ya. Pertama itu tanggal 13 April, itu blokade itu dilakukan saat perundingan dia dengan perundingan secara tidak langsung itu gagal. Kemudian juga blokade lagi pada tanggal 14 Juli. Itu dilakukan oleh CENTCOM. Yang ketiga ini kemarin sore, di mana dia mengatakan akan menutup blokade. Dan untuk itu kan kita masih bingung juga. Karena kalau menurut Iran, kesepakatan dia dan Amerika Serikat itu tidak ada. Yang ada adalah urusan saya dengan Oman, menyangkut koordinat mengenai rute pelayaran baru di Selat Hormuz. Dan itu sudah sangat jelas. Dan untuk itu juga Iran mengatakan bahwa dalam perundingan kami dengan Oman itu, akses kepada kami itu lebih besar, karena kalau kita lihat dalam perundingan antara Iran dengan Oman tersebut, itu kan ada proposal dari Oman yang mengatakan kita perlu melakukan mekanisme dengan mengambil model dari Selat Malaka. Kemudian juga proposal Oman kedua adalah 50-50, Anda di pihak Anda dan kami di pihak kami. Tapi Iran mengatakan ini urusannya sangat berat, karena berpotensi jalur tengah itu akan digunakan buat menyerang kami. Jadi untuk itu perundingan ini memang menurut Iran itu semakin mendetail, semakin akan sampai ke ujung, tapi belum tuntas, karena mereka masih berpikir nanti bagaimana dengan jalur utara dan jalur selatan, karena bagi Iran itu oke lah, jalur selatan itu lewat Anda, tapi nanti prosesnya itu dari saya. Dan ini kan yang masih... Berarti masih ada celah untuk Iran di situ ya, makanya Iran masih bersiaga dengan tadi kesepakatan masih belum sampai titik, padahal sudah melihat ini kayaknya ujungnya nih, tapi masih ada celah untuk Iran, makanya Iran masih belum menyetujui.
Tepat sekali. Jadi saya pikir kalau urusan Iran dengan Oman ini tuntas dan Iran mendapat dukungan dari negara-negara yang selama ini diberikan kewenangan, keleluasan untuk bergerak di Hormuz, maka barangkali Iran bisa setuju. Tapi masalahnya adalah jangan ada tekanan dari Amerika Serikat. Saya perhatikan bahwa dukungan sudah mulai ada dari negara-negara yang diuntungkan dengan prospek melunaknya posisi Iran, yakni Cina, Rusia, India, Pakistan, Irak, kemudian masuk Thailand, Bangladesh, dan Malaysia. Tampaknya mereka sudah sangat berharap agar Iran melunak. Tapi tentunya Iran mengatakan bagaimana mungkin kami melunak kalau kapal-kapal Amerika Serikat masih ada di luar kami. Jadi untuk itu urusannya masih pelik. Dan saya pikir kalau Donald Trump ini bisa murka, ya kita bisa perhatikan ya ekonomi dunia akan tidak jelas karena saya perhatikan dampaknya sudah kelihatan walaupun pesan kedamaian sudah dibuat oleh Amerika Serikat, namun krisis energi dan pasar itu belum selesai dan kemudian kisaran minyak masih bergerak terus antara 82,21 per barrel, itu mungkin menaik ataupun mungkin turun sampai mencapai level 77,8 sesuai dengan West Texas Intermediate atau WTI. Tapi saat ini tren minyak global itu menurun sekitar 6% ya, walaupun sempat mengalami fluktuasi tajam akibat ketidakpastian. Tapi bagaimanapun dunia tersebut masih menunggu dengan tegang, terutama sekali kalau kita berbicara tentang energi, ekspor, kemudian recovery, kemudian bagaimana dengan alternatif logistik, karena semua serba tidak pasti. Demikian. Oke, saya mau ke Pak Nostalgiawan menanggapi tadi juga pernyataan dari Pak Teguh. Kalau kita melihat kan sejauh ini masih bersikeras juga ya Iran. Sebenarnya gampang kalau untuk membuka Selat Hormuz adalah dengan Amerika Serikat menyanggupi syarat yang diajukan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Pertanyaannya kenapa kemudian ini menjadi sulit, Pak Nostalgiawan? Apakah memang persyaratan ini masih persyaratan lama kok sebenarnya, atau memang ada persyaratan baru yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat? Sebetulnya lebih pada tidak ada titik temu ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita ingin membaca Amerika memang sangat fluktuatif, tapi bacaan itu bisa kita lihat dari bagaimana konsistensi Iran terhadap Selat Hormuz ya. Jadi memang secara tegas seperti yang saya katakan tadi bahwa Selat Hormuz tetap akan diberlakukan tarif dan nuklir memang tidak akan bisa dinegosiasikan. Itu dulu sampai sekarang itu belum pernah berubah. Yang selalu berubah adalah tekanan dari Amerika Serikat. Dan saya kira ini menjadi tolak ukur ya. Ketika kita melihat itu bahwa statement Trump hari ini dengan adanya konsistensi dari Iran itu sendiri, terlebih dari Iran, saya kira tidak akan, seperti yang saya katakan, tidak akan melepas Selat Hormuz ya, dominasi mereka atas Selat Hormuz. Ini sangat penting dan kemungkinan akan mencapai titik temu itu Selat Hormuz secara free itu memang agak sulit, kecuali temporer ya, misalnya dalam jangka 6 bulan tuh free, selanjutnya nanti akan ada tarikan-tarikan tuh bisa. Namun kalau yang perlu kita cermati di sini adalah apakah perang ini juga akan negosiasi ini benar-benar clear? Saya kira perlu kita cermati perang jangka panjang yang dilakukan oleh Iran itu sekarang satu persatu menunjukkan strategi yang cukup tepat. Dalam arti kemungkinan besar tekanan Iran terhadap Amerika tidak memberikan ruang negosiasi terhadap Amerika mungkin sampai November. Jadi Iran berkepentingan untuk melakukan suksesi terhadap Amerika, memberikan peluang bagi Demokrat untuk menang. Jadi, namun kita harus juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan AS itu tidak berhenti sampai sini. Jadi saya membaca ada sesuatu manuver yang akan dilakukan AS di kawasan. Pertama, adanya fakta pertahanan Pakistan, Arab Saudi dengan Turki. Saya tidak yakin bahwa fakta pertahanan ini berlangsung secara normal. Tetapi saya meyakini bahwa fakta pertahanan ini dilakukan oleh Amerika dengan mendorong Saudi untuk memperluas fakta pertahanan dengan dengan Pakistan dan Turki. Sehingga dengan adanya Turki yang memiliki senjata nuklir ini dan juga kemarin Saudi pernah mengajukan proposal untuk memproduksi atau memiliki senjata nuklir yang ditolak, sehingga ini menjadi salah satu shortcut untuk memperkuat positioning Saudi di kawasan, sehingga bisa menjadi salah satu tangan kanan Amerika Serikat yang agar tidak sendiri, yang sekarang mereka sudah ditinggalkan oleh Israel, kan Israel tidak berkecimpung dan leave it the rest to the Amerika Serikat. Jadi Amerika merasa sendiri sekarang. Yang kedua, potensi konflik meluas. Jadi Saudi sudah didorong oleh AS untuk melakukan serangan pada area lingkar atau periperi. Jadi dia tidak langsung menyerang Iran, tetapi faksi-faksi yang Houthi misalnya yang ada di Yaman dan PMF yang ada di Irak itu juga menjadi salah satu tekanan dari Amerika Serikat. Yang ketiga adalah
Amerika Serikat sekarang mendorong Al-Shara atau Presiden Suriah untuk memulai konflik atau faksionalisasi dengan Hizbullah. Dan ini penting. Jadi dari jadi semacam meminjam tangan untuk politik adu domba. Dari tiga serangan ini saya kira AS mencoba untuk menggali cara-cara lama untuk memberikan politik kekacauan di Timur Tengah sekaligus untuk melakukan pelemahan terhadap Iran. Dan strategi AS ini sangat berbahaya ya dan akan menggali potensi kawasan yang semakin amburadul nanti ya. Okay. Dia meniru Iran untuk menciptakan semacam tekanan multifront, dia mengarahkan negara-negara yang dia kuasai yang bisa didikte seperti Saudi dengan Suriah untuk tidak, mereka enggan untuk melakukan serangan langsung terhadap Iran, tetapi mereka berpotensi untuk menekan proksi itu. Dan ini setelah mungkin ketika perang Iran dan Amerika berakhir, konflik ini kemungkinan malah tidak akan berakhir dan ini menjadikan suatu bencana yang sangat luar biasa dan ini merupakan kejahatan yang cukup serius saya kira. Dan Timur Tengah akan menjadikan lebih kacau dari tadi. Dan apakah Hormuz akan semakin terbuka, akan terbebas? Itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Kemungkinan malah akan semakin tertekan dan juga akan berlarut-larut dan opsi yang paling memungkinkan adalah bagi Iran adalah mempertahankan konstan tekanan ini hingga pada bulan November nanti akan diharapkan terjadi pemerintahan atau kekuasaan di Amerika Serikat, maka opsi-opsi untuk damai kemungkinan malah bisa terjadi dibandingkan dengan Republika. Oke, Selat Hormuz saja masih menjadi pertanyaan besar ya, apalagi sekarang juga digulirkan dari Trump denuklirisasi. Gimana peluangnya, Pak Wawan? Perang denuklirisasi saya kira hampir sama dengan Hormuz ya. Jadi baik Hormuz ataupun nuklir itu menjadi salah satu yang unnegotiable ya, tidak bisa dinegosiasikan bagi Iran. Itu sudah clear sejak awal dari bagaimana mereka sangat berkeras kepala bahwa dua hal ini merupakan hak prerogatif dari Iran. Hormuz itu merupakan bagian dari wilayah Iran juga dilewati dan nuklir bukan hak ini ya. Meskipun tekanan-tekanan ya, satu hal yang mungkin saya ingin bicarakan di sini ya. Kemungkinan kita terlalu fokus bahwa tekanan ekonomi terhadap Iran dilakukan lewat selatan. Tetapi kenapa sekarang Iran sampai saat ini masih terbuka, masih bisa bertahan? Kita melupakan bahwa bagian utara Iran secara darat merupakan perbatasan langsung dengan 9 negara dan itu negara-negara yang selama ini memulai hubungan baik dengan Iran. Pasokan makanan dari Pakistan, dari Azerbaijan, dari misalnya Rusia, dari Cina juga banyak sekali melalui jalur darat yang selama ini tidak terpantau secara jelas oleh Amerika Serikat juga Israel. Dan ini yang menjadikan kunci sebetulnya. Apakah mereka punya stok makanan dari 9 negara ini? Saya kira mereka punya akses yang selama ini tidak bisa diungkap. Dan itu yang kemarin saya juga menemui beberapa rekan dari Kementerian Luar Negeri Iran, how you can survive on this war. Jadi mereka mengatakan bahwa Amerika lupa bahwa kita di bagian utara mempunyai 9 kerabat. Nah, itu yang ini yang perlu kita gali ke depan. Oke, terakhir saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, dengan adanya perbedaan sikap di sini Iran dan juga Amerika Serikat. Iran bilang tidak ada negosiasi, Amerika Serikat bilang ada negosiasi dengan turunannya tadi adalah salah satunya adalah pembukaan Selat Hormuz. Kalau dari Anda sendiri melihat apakah ke depannya ini benar-benar mati jalur diplomasi, Pak Teguh? Saya masih berharap diplomasi itu adalah penyelesaian yang baik ya. Walaupun Amerika Serikat mengatakan harus ada perubahan sikap Iran kalau berbicara soal Hormuz dan nuklir. Tapi bagi Iran ini adalah kartu mati. Kami tidak akan pernah sekali-sekali membahas Hormuz dan nuklir itu adalah kedaulatan kami. Kalau Amerika Serikat mau bersikap lebih moderat sebenarnya ya, dia bisa masuk dari hal-hal yang moderat. Jadi dia bisa masuk bagaimana caranya misalnya melunasi hutangnya kepada Iran yang terjadi saat Iran masih dipimpin oleh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Mercirus. Itu yang pertama. Kemudian dia juga sudah berpikir bagaimana rekonstruksi Iran pasca serangan tanggal 28 Februari silam. Kemudian yang ketiga, Amerika Serikat mengurangi tekanan-tekanan psikologis kepada Iran. Karena kita perhatikan itu batin Iran itu sangat rapuh kalau ditekan terus-menerus. Karena bagi mereka, kalau kami ditekan itu mengganggu kedaulatan kami, juga mengganggu solidaritas kami. Jadi juga mengganggu kepemimpinan kami antara Ayatollah dengan legislatif eksekutif dan juga Ayatollah dengan garda revolusi dan juga dengan masyarakatnya. Jadi bagi Iran, kalau ingin berdamai, maka tekanan-tekanan psikologis itu harus dikurangi dan berbicara soal Hormuz dan nuklir itu terakhir. Karena bagi Iran, nuklir itu ada suatu hal yang diharamkan. Semua Ayatollah selalu mengatakan, nuklir kami adalah untuk tujuan damai dan kami haramkan untuk perang. Dan inilah yang Amerika Serikat tidak mengerti psikologi Iran. Demikian.
Oke, ini yang sama-sama kita nanti bersama bagaimana dengan perbedaan dua sikap yang sama-sama keras ini ke depannya. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pengamat Timur Tengah Nostalgiawan Wahyudi dan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi, Mana. Saudara, musim kemarau